warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Hufron selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tadboli, dan tak lupa teman-teman dan penonton yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Susiana Dewi, NIM 2121122. Belajar, beramal, bermanfaat. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penggunaan intuisi dalam epistemologi ilmu. Nah, epistemologi sendiri apa sih? Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Selain itu, ada pula yang mengartikan epistemologi itu sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat lingkungan pengetahuan dan pengandaian seperti itu. Terus dengan ilmu sendiri adalah pengetahuan yang telah tersusun secara sistematik dan logis serta telah melalui sebuah pengujian atau validasi sesuai persyaratan ilmiah dan diterima sebagai kebenaran ilmiah. Dengan demikian, epistemologi ilmu adalah sebuah kajian filsafat yang membahas tentang sumber ilmu, metode, dan pendekatan dalam menggunakan dan mengolah sumber tersebut, serta nilai atau manfaat dari ilmu tersebut. Terus intuisi secara harfiah adalah dapat diartikan perasaan batin atau getaran dalam jiwa yang dapat dirasakan atau merasakan sesuatu yang selanjutnya menimbulkan pengaruh ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Nah, intuisi yang tertinggi dapat mengambil bentuk wahyu sebagaimana dialami Nabi, dan sedangkan yang lainnya dapat mengambil inspirasi atau yang biasa kita sebut sebagai ilham, lintasan pikiran atau flashes tentang bukti-bukti yang mengutamakan adanya orang memperoleh pengetahuan intuisi ini dapat dijumpai di kalangan sufi. Benar, seperti halnya mimpi, pengalaman mistik hanya dialami oleh orang perorangan atau individual saja, tetapi tidak berarti oleh satu orang saja. Setiap diri manusia berpotensi untuk mengalami pengalaman mistik itu atau intuisi itu. Dari sejarah mitisme, kita mengenal bukan hanya seseorang mistikus, melainkan berpuluh-puluh bahkan ratusan mistikus itu yang tersebar dalam ruangan geografis yang berbeda dalam rentang temporal yang berlainan mengalami pengalaman mistiskus. Terus intuisi sebagai metode ilmiah. Nah, sebagai metode ilmiah ini, kajian tentang intuisi sebagai metode ilmiah dapat kita jumpai nih pada pemikiran para pakar yang menyetujui eksistensi dan peran intuisi tersebut. Nah, sebaliknya, bagi para pakar yang menolak intuisi sebagai metode ilmiah, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, menganggap bahwa intuisi ini secara metodologis mengandung kelemahan karena mengalami kesulitan dalam mengujinya. John Stuart Mill sebagaimana dikutip Mujambil Qomar, misalnya, ia mengatakan bahwa persepsi yang didasarkan pada intuisi langsung tidaklah dapat diuji. Disinilah salah satu letak problematika atau problem dari intuisi tersebut ketika dijadikan sebagai metode atau pendekatan untuk menemukan pengetahuan. Belum jelas alat apa yang dapat dipakai untuk menguji kebenaran atau keabsahan pengetahuan itu yang dihasilkan dari intuisi. Nah, padahal menurut tradisi keilmuan, pengetahuan yang didapatkan melalui metode apapun itu harus dapat diuji kebenarannya. Persepsi umum di kalangan ilmuwan terhadap intuisi umumnya yang seperti saya tadi sampaikan, intuisi itu dikesankan tidak dapat diuji kebenarannya dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang pasif, karena hanya menunggu perolehan atau anugerah dari Tuhan saja. Nah, manusia itu tidak bisa secara aktif mempercepat datangnya anugerah dari Tuhan itu, dan tidak dapat pula anugerah itu dipastikan bisa datang kepada kita. Apakah pengetahuan yang diperolehnya itu benar-benar berasal dari Tuhan atau dari sumber lainnya? Mereka tidak mengakui adanya sumber ilmu pengetahuan itu atau ilmu lainnya, yaitu berupa wahyu atau hadis dan yang sejenisnya. Namun tingkatannya berbeda-beda. Yang berasal dari Tuhan yaitu taufik, hidayah, ilham, dan pencerahan batin, atau lainnya yang mengambil bentuk nama berbeda-beda, yaitu ada al-faid atau illumination, al-irfan, ma'rifat, al-mauhabah, al-isyarikiyah, al-laduni, al-futu, atau wangsit. Ketidakpercayaan atau penolakan terhadap intuisi ini terjadi karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mengetahui bahwa adanya hukum kausalitas, hukum-hukum alam atau natural of law, dan berbagai keistimewaan yang ada di alam sebagai sunnatullah atau ayat-ayat Allah, melainkan sebagai gejala atau fenomena alam yang terjadi
secara alamiah, natural atau tabiat dari alam itu sendiri tanpa ada hubungannya dengan Tuhan. Hal ini terjadi pula pada fenomena alam yang ada pada manusia secara total. Pada Quran surat An-Nur ayat 25 ayat 35. Lahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskati fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu kannaha kaukabun duriyah. Yuqadu min syajaratin mubarakat zaitunati la syarqiyati wala gharbah. Yakada zaituha yudi'u walau lam tamsasu. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi may yasha. Wa yadribullahu al-masli lin-nasi. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan binatang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagian besar sarjana muslim menerima intuisi sebagai salah satu metode keilmuan, sedangkan sebagian besar sarjana barat menolaknya. Alasan yang menerima intuisi itu sebagai metode keilmuan antara lain yaitu banyak digunakan orang sejak berabad-abad yang lalu, dapat diusahakan, tidak hanya bisa dijangkau melalui hal-hal yang bersifat mental dan spiritual, melainkan juga bersifat fisik dan non-fisik, dan dapat disandingkan dengan panca indera dan akal ketika kita mengalami kebuntuan. Sedangkan bagi yang menolak beralasan karena metode ini subjektif, pasif, tidak dapat diuji kebenarannya secara empirik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.